Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basmi Lestari dari Peminatan Kesehatan Lingkungan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Di sini saya akan mereview tentang materi ruang lingkup kajian lingkungan dan pengenalan parameter lingkungan. Yang pertama, pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi keberlangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sebelumnya, terdapat perbedaan pendapat yang sering terjadi di masyarakat tentang kondisi lingkungan. Misalnya, seseorang mengatakan bahwa sungai telah tercemar, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa sungai tersebut masih baik, masih dapat digunakan. Nah, untuk itu, untuk mengatasi perbedaan pendapat yang sering terjadi dan supaya seorang tidak memandang sesuatu dari sudut kepentingannya sendiri, maka perlu adanya tolak ukur yang dapat digunakan bersama. Disinilah adanya baku mutu lingkungan, fungsinya untuk mengatakan atau menilai bahwa lingkungan telah rusak atau tercemar. Kemudian definisi baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada, yang harus ada, atau unsur tercemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan oleh berbagai aktivitas tersebut, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungannya. Jenis-jenis baku mutu lingkungan ini ada baku mutu air pada sumber air, baku mutu limbah cair, baku mutu udara ambien, baku mutu udara emisi, dan lain-lain. Kemampuan lingkungan sering diistilahkan dengan daya dukung lingkungan, daya toleransi, dan daya tenggang, atau istilah asingnya disebut carrying capacity. Nilai ambang batas yang merupakan batas-batas daya dukung, daya tenggang, dan daya toleransi atau kemampuan lingkungan. Nilai ambang batas tertinggi dan terendah dari kandungan zat-zat, makhluk hidup, atau komponen-komponen lain dalam setiap interaksi yang berkenaan dengan lingkungan, khususnya yang mempengaruhi mutu lingkungan. Jadi, jika terjadi kondisi lingkungan yang telah melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan berdasarkan baku mutu lingkungan, maka dapat dikatakan bahwa lingkungan tersebut telah tercemar. Kemudian, daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau sengaja dimasukkan ke dalamnya. Menurut Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, HAKLI, kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat. Ruang lingkup kesehatan lingkungan diterangkan dalam pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992
Pertama ini ada penyehatan air dan udara, ada pengamanan limbah padat atau sampah, pengamanan limbah cair, pengamanan limbah gas, pengamanan radiasi, pengamanan kebisingan, pengamanan vektor penyakit, dan terakhir penyehatan dan pengamanan lainnya seperti keadaan pasca bencana. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kemudian masuk ke materi parameter kualitas lingkungan. Definisinya, parameter lingkungan itu terdapat beberapa macam seperti kualitas air, kualitas tanah, kualitas udara, kontaminasi makanan, dan lain-lain. Mempunyai ukuran-ukuran kapan dikategorikan bersih, tak terpopulasi, tak terkontaminasi, yang dijadikan indikator penilaian. Ukuran-ukuran tersebut disebut parameter. Misalnya, air minum tidak boleh mengandung merkuri lebih dari 0,02 mg per liter dan tidak boleh mengandung bakteri E. coli. Penilaian parameter. Parameter ini mempunyai nilai, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Parameter kualitas lingkungan harus kuantitatif supaya ukuran menjadi objektif. Beberapa parameter yang dapat dijadikan indikator seperti WHO, World Health Organization, UNEP, United Nations Environment Program, ada Environmental Protection Agency, ada NIOSH, ada OSHA, FDA, dan CDC, dan lain-lain. Pollution Index. Menurut keputusan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2003 mengusulkan suatu indeks yang berkaitan dengan senyawa pencemar yang bermakna untuk suatu peruntukan. Indeks ini dinyatakan sebagai indeks pencemaran atau pollution index. Nah, indeks pencemaran ini digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas lingkungan yang diizinkan. Indeks pencemaran ini dapat memberi masukan pada pengambil keputusan supaya dalam menilai kualitas badan air untuk suatu peruntukan serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kualitas jika terjadi penurunan kualitas akibat kehadiran senyawa pencemar. Indeks pencemaran mencakup berbagai kelompok parameter kualitas yang independen dan bermakna. Kemudian parameter air. Kualitas air memiliki hampir 40 parameter resmi yang mencakup parameter fisik, kimia, radioaktif, dan mikrobiologis. Indikator pencemaran air dapat diketahui dan diamati baik secara visual maupun pengujian laboratorium, seperti oksigen terlarut, perubahan warna bau dan rasa, kandungan zat padat seperti total solid, suspending solid, dissolved solid, kemudian kandungan zat organik, kandungan zat anorganik, misalkan fosfor, atau jenis logam berat seperti timbal, kadmium, magnesium, kemudian kandungan gas, misalkan oksigen, nitrogen, karbon dioksida, kemudian kandungan bakteri, misalkan E. coli, kemudian kandungan pH, derajat keasaman, dan terakhir suhu. Parameter fisik air. Pada parameter ini terdapat jenis berupa warna dengan satuannya TCU atau True Color Unit dengan kadar maksimalnya 15,
Kemudian parameter pada rasa dan bau tidak memiliki satuan dan kadar maksimal, namun memiliki keterangan tidak berbau dan berasa. Parameter pada suhu dengan satuan derajat Celcius, kadar maksimalnya 23 derajat Celcius. Pada parameter kekeruhan dengan satuan NTU atau Nevolometric Turbidity Unit dengan kadar maksimalnya 5. Kemudian persyaratan kimiawi bahan yang mempunyai pengaruh langsung pada kesehatan. Yang pertama bahan anorganik. Pada parameter antimon, kadar maksimalnya 0,05 mg per liter. Pada parameter air raksa, kadar maksimalnya 0,01 mg per liter. Pada arsenik, kadar maksimalnya 0,01 mg per liter. Kemudian ada pada barium dengan kadar maksimalnya 0,7 mg per liter. Kemudian ada boron dengan kadar maksimalnya 0,3 mg per liter. Lalu kadmium dengan kadar maksimalnya 0,03 mg per liter. Terdapat juga kromium dengan kadar maksimal 0,05 mg per liter, kemudian tembaga dengan kadar maksimalnya 2 mg per liter. Lanjutannya, ada sianida, kadar maksimalnya 0,07 mg per liter. Ada fluorida dengan kadar maksimal 1,5 mg per liter. Kemudian timbal dengan kadar maksimalnya 0,06 mg per liter. Molybdenum dengan kadar maksimalnya 0,07 mg per liter. Nikel 0,02 mg per liter. Kemudian nitrat sebagai NO3 dengan kadar maksimalnya 50 mg per liter. Nitrit sebagai NO2 dengan kadar maksimal 3 mg per liter. Kemudian yang terakhir selenium dengan kadar maksimal 0,01 mg per liter. Bahan organik. Pada bahan organik ini parameternya ada dari jenis chlorinated alkanes. Ya, ada karbon tetrachlorid dengan kadar maksimalnya 2 mikrogram per liter. Kemudian dichloroethane dengan kadar maksimalnya 20 mikrogram per liter. Kemudian ada 1,2-dichloroethane dengan kadar maksimalnya 30 mikrogram per liter. Ada 1,1-trichloroethane dengan kadar maksimalnya 2000 mikrogram per liter. Kemudian jenis chlorinated ethane berupa vinyl chlorid dengan kadar maksimalnya 5 mikrogram per liter. Kemudian 1,1-dichloroethane dengan kadar maksimalnya 30 mikrogram per liter. Ada 1,2-dichloroethane dengan kadar maksimalnya 50 mikrogram per liter. Ada trichloroethane dengan kadar maksimal 70 mikrogram per liter. Dan terakhir tetrachloroethane dengan kadar maksimalnya 40 mikrogram per liter. Kemudian pada jenis aromatik hidrokarbon dengan jenis benzin dengan kadar maksimalnya 10 mikrogram per liter. Toluene dengan kadar maksimalnya 700 mikrogram per liter. Kemudian ada xylene dengan kadar maksimalnya 500 mikrogram per liter, dan benzoapirine dengan kadar maksimalnya 0,7 mikrogram per liter. Selanjutnya pada jenis chlorinated benzin
terdapat monofluorobenzin dengan kadar maksimalnya 300 mikrogram per liter, kemudian 1,2-dichlorobenzin dengan kadar maksimalnya 1000 mikrogram per liter. Kemudian ada 1,4-dichlorobenzin dengan kadar maksimalnya 300 mikrogram per liter. Kemudian trichlorobenzin atau togal dengan kadar maksimalnya 20 mikrogram per liter. Kemudian jenis-jenis yang lain-lain seperti diethylhexyadipate dengan kadar maksimalnya 80 mikrogram per liter. Kemudian ada diethylhexyl flat pada dalam kadar maksimalnya 8 mikrogram per liter. Kemudian ada acrylamide kemudian ada acrylamide kemudian ada acrylamide dengan kadar maksimalnya 0,5 mikrogram per liter. Setelah itu epichlorohydrin dengan kadar maksimal 0,4 mikrogram per liter. Kemudian hexachlorobutadiene dengan kadar maksimalnya 0,6 mikrogram per liter. Kemudian ada detic acid atau HCl, kadar maksimalnya 200 mikrogram per liter. Yang terakhir ada tributylene oxide dengan kadar maksimalnya 2 mikrogram per liter. Bahan kimia yang memungkinkan dapat menimbulkan keluhan pada bahan anorganik. Parameternya ada amonia dengan kadar maksimalnya 1,5 mg per liter. Kemudian ada aluminium dengan kadar maksimalnya 0,2 mg per liter. Kemudian ada klorida dengan kadar maksimalnya 250 mg per liter. Kemudian tembaga dengan kadar maksimalnya 1 mg per liter. Kemudian ada kesadahan dengan kadar maksimalnya 500. Hidrogen sulfida dengan kadar maksimalnya 0,05 mg per liter. Besi dengan kadar maksimal 0,3 mg per liter. Mangan maksimal 0,1 mg per liter. pH dengan kadar maksimalnya 6, 5-8, dan 5. Kemudian ada sodium dengan kadar maksimalnya 200 mg per liter. Kemudian ada sulfat dengan maksimalnya 400 mg per liter. Total zat padat terlarut, total solid, dengan kadar maksimalnya 1000 mg per liter. Kemudian ada seng dengan kadar maksimalnya 3 mg per liter. Yang terakhir, ada radioaktivitas. Di sini satuannya ini bernama becquerel atau curie. Ini adalah ukuran tingkat yang tidak energi dari emisi radiasi dari sumber radioaktif. Parameternya berupa gross alpha activity dengan kadar maksimalnya 0,1 becquerel per liter. Kemudian ada parameter gross beta activity dengan kadar maksimalnya 1 becquerel per liter.
Oke, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.